Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bonsai sekalian dan para pemirsa setia YPT TV Bumi Ayu. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kembali di pinggiran Sungai Kalikeruh Bumi Ayu. Saya akan mereview sebuah pohon atau tumbuhan yang tidak asing lagi, terutama bagi para pemirsa yang usianya cukup jadul, pasti sudah mengenal tumbuhan ini. Ini dia kersem, alias ada yang menyebutnya talok, ada pula yang menyebutnya ceri Jawa. Apakah kersem atau keres ini bisa dibonsai? Saya belum pernah membonsainya, jadi belum bisa menjawab pertanyaan ini. Mungkin pertanyaannya bisa dijawab sama Mbah Google. Silahkan bagi yang ingin mengetahuinya, apakah kersem alias keres atau ceri Jawa ini bisa dibonsai. Yang jelas saat ini saya hanya akan mereviewnya saja. Langsung saja. Ini dia penampakan dari daun kersem. Ingat, review ini hanya untuk Anda yang belum pernah melihat pohon kersem alias ceri Jawa ini. Daunnya empuk, bentuknya seperti ini, bulat telur dengan ujung lancip, lebarnya sekitar 2 cm sampai 3 cm, dengan panjang sekitar 5 cm. Daun empuk dan lemas, ini sepertinya mudah layu bila daun yang bertekstur seperti ini. Warnanya hijau, agak mengkilap di atasnya, di bawahnya hijau pucat atau hijau agak putih. Untuk buahnya sendiri berwarna putih dan cukup indah, bisa untuk hiasan sebagai tanaman peneduh di taman. Buahnya sendiri berbentuk bulat dengan tangkai yang panjang, sehingga disebut sebagai ceri karena memang mungkin masih sejenis ceri tanaman ini. Buah yang masih muda berwarna hijau. Akan saya cari yang sudah matang. Ini ceri ini tumbuh liar di tepi sungai, jadi jarang ada orang atau anak yang memetiknya. Biasanya ini dimakan oleh kera liar yang belakangan ini sering berkeliaran di sekitar Kalikeruh ini. Kebanyakan masih hijau. Kebetulan ini ada satu yang hampir mateng, warnanya sudah kecoklatan. Biasanya kalau sudah mateng warnanya merah. Besaran buah kersem ini sendiri berbeda-beda tergantung dari tempat di mana dia tumbuh. Biasanya kalau sering dipetik, buahnya akan semakin besar. Ini tumbuh liar, jadi tidak pernah dipetik, buahnya kecil-kecil. Ini hanya sebesar biji tasbih. Bagian dalam dari buah yang sudah matang seperti jelly dengan banyak sekali bijinya. Mungkin dalam satu buah yang kecil ini terdapat ratusan biji, atau mungkin juga ribuan. Ini rasanya, bijinya rasanya seperti butiran pasir, terasa kesat ini. Rasa buahnya sendiri ada yang manis, ada pula yang sedikit asam. Ini yang menyebabkan kersem ini sangat mudah tumbuh di mana-mana karena bijinya sangat banyak dan biasanya dimakan oleh sejenis kelelawar yang akan menyebarkan bijinya melalui kotoran kelelawar tersebut. Gampang tumbuh, baik di halaman rumah, di kebun-kebun liar, di tepi sungai, dan tempat-tempat lainnya. Tidak pilih-pilih seperti beringin ini.
Untuk rantingnya sendiri cukup lentur, sehingga kemungkinan kalau diarahkan cukup gampang. Sedangkan daunnya sendiri termasuk daun tunggal, bukan daun majemuk, jadi lebih enak lagi kalau di bonsai ini. Daunnya biasanya cepat sekali kecil kalau bentuknya seperti ini. Tekstur kulitnya sendiri cenderung mulus, dalam artian tidak pecah-pecah atau tidak bergaris-garis. Ini ada luka karena luka seperti bekas pacokan dari benda tajam, jadi bukan tekstur aslinya. Kalau yang ini adalah tekstur asli dari kulit pohon ceri Jawa ini. Warnanya coklat kehitaman dan termasuk cukup keras, walaupun jarang digunakan untuk bahan bangunan maupun untuk furniture. Karena pohon ceri ini memang biasanya tumbuhnya rimbun, walaupun bukan termasuk jenis perdu. Jadi batangnya biasanya bengkok-bengkok, jarang yang lurus. Dan untuk besarnya kalau sering dipangkas juga lumayan lama, kecuali kalau liar seperti ini cukup cepat besar. Akarannya sendiri bagus, apalagi kalau tumbuh di tebing seperti ini. Tempat saya sendiri jarang ada orang yang menanam pohon kersem di halaman rumahnya atau di sekitar kebun. Karena biasanya pohon kersem ini sangat disukai oleh semut api. Jadi kalau ditanam di dekat rumah, nanti semutnya akan merembet kemana-mana, menimbulkan masalah. Di samping itu juga ada kepercayaan orang-orang tua, katanya pohon ceri Jawa alias kersem ini sering ditunggui oleh Mbak Kun-kun alias Mbak Kuntilanak. Ya, semoga saja di sini tidak ada. Saya jadi merinding pemirsa. Ya, kalaupun ada, saya mohon maaf apabila mengganggu keberadaan dari Mbak Kun-kun di pohon kersem ini. Saya tidak sengaja untuk mengganggunya, mohon maaf. Saya hanya mereview untuk menambah pengetahuan dari pemirsa setia YPT TV Bumiayu. Selain bagus digunakan untuk bahan bonsai, mungkin tanaman ini sendiri dipercaya dapat mengobati beberapa macam penyakit, biasanya yang berkaitan dengan tekanan darah tinggi, daunnya. Sedangkan buahnya yang kaya dengan vitamin C, bagus juga untuk mengatasi sariawan dan penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan kekurangan vitamin C. Ini buah kersem atau ceri terkenal dengan kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi karena termasuk dalam jenis buah-buahan jenis beri. Itu buah-buahan yang biasanya berukuran kecil, tetapi di dalam buahnya mengandung banyak sekali biji. Ternyata pohon yang sering kita abaikan dan kita pandang remeh ini memiliki cukup banyak manfaat. Untuk lebih jelasnya manfaat herbal dari ceri Jawa alias ceres, ada yang menamai keres, ada lagi yang menamai talok. Cukup Anda tanya saja, googling sama Mbak Google, yaitu manfaat dari tanaman talok atau keres atau kersem, pasti ada di situ semuanya. Oke sobat YPT TV Bumiayu sekalian, demikian tadi review saya terhadap pohon kersem alias talok alias ceri Jawa. Semoga saja bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.